Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Agustina Widyaswara Ahli Media Balai Diklat Keagamaan Palembang pada pelatihan pembelajaran berbasis HOTS dalam kurikulum Merdeka, mata pelatihan jenis dan teknik penilaian dalam pembelajaran. Sobat pelatihan, kita sudah membahas konsep pembelajaran HOTS pada pertemuan sebelumnya, dan pada pertemuan ini kita akan membahas prinsip asesmen, teknik dan jenis asesmen yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip asesmen yang dapat diterapkan oleh guru yang pertama adalah asesmen merupakan bagian yang terintegrasi dalam pembelajaran, dan asesmen diharapkan dapat menjadi fasilitas guru untuk menyediakan informasi sebanyak mungkin yang holistik dan menjadi umpan balik baik bagi para guru, peserta didik maupun orang tua siswa, sehingga dapat membantu mereka untuk menentukan strategi pembelajaran yang lebih baik ke depan. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsinya dan dilakukan dengan memberikan keleluasaan penuh kepada para guru untuk dapat memilih waktu yang tepat dan dapat memilih jenis dan teknik penilaian yang dapat digunakan dalam pembelajaran yang dirancangnya. Prinsip yang ketiga adalah asesmen ini dirancang secara adil, proporsional, valid, dan reliable atau dapat dipercaya, sehingga hasilnya betul-betul bisa mengukur apa yang harus diukur dalam asesmen tersebut. Selain itu, laporan kemajuan siswa yang akan menjadi hasil dari asesmen itu juga dibuat oleh guru sesederhana mungkin dan seinformatif mungkin, sehingga laporan ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat baik bagi para guru, bagi para peserta didik, maupun bagi para orang tua murid untuk melakukan tindak lanjut yang lebih baik. Selain itu, hasil asesmen yang telah digunakan dan telah dilaporkan itu juga dapat digunakan sebagai umpan balik yang sangat positif bagi para guru, peserta didik, dan orang tua, sehingga pada akhirnya ini akan dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di masa yang akan datang. Sobat pelatihan, hal-hal ini yang akan kita bahas secara lebih detail. Prinsip yang pertama tadi kita sudah tahu bahwa asesmen ini merupakan bagian integral dalam pembelajaran, sehingga yang harus guru perhatikan adalah pada saat guru melakukan perencanaan asesmen, pada saat itu juga berbarengan dengan guru melaksanakan perencanaan pembelajaran. Kemudian guru juga sebaiknya bisa melibatkan para peserta didik dalam melakukan asesmen melalui berbagai teknik seperti penilaian diri, penilaian antar teman, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman. Selain itu, pemberian umpan balik ini juga harus dapat dilakukan oleh guru berupa kalimat-kalimat dukungan untuk kemudian merujuk pada motivasi pada para peserta didik untuk bisa semakin bertumbuh dan semakin memperbaiki proses pembelajaran di kemudian hari. Sobat pelatihan, prinsip yang kedua adalah asesmen dirancang dengan memberikan keleluasaan bagi para guru untuk bisa memilih kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan asesmen dan dengan jenis dan teknik penilaian apa yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Pertama, guru bisa menentukan asesmen sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan jangan lupa untuk bisa mengkomunikasikan kepada peserta didik tentang jenis, teknik, dan waktu yang akan direncanakan untuk melakukan asesmen dalam pembelajaran. Sobat pelatihan, prinsip yang ketiga adalah asesmen harus dirancang seadil mungkin, begitu juga proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable, sehingga betul-betul bisa valid dalam menjelaskan kemajuan belajar dan dapat digunakan untuk menentukan keputusan tentang langkah dan dasar untuk menyusun program pembelajaran yang lebih baik di masa yang akan datang. Prinsip adil dalam asesmen dimaksudkan bahwa guru melakukan asesmen tanpa dipengaruhi oleh background apapun, latar belakang apapun. Kemudian guru juga sebaiknya menerapkan moderasi asesmen, di mana guru bisa berkoordinasi antar sesama guru untuk bisa menyamakan persepsi tentang standar dan kriteria yang akan digunakan dalam asesmen tersebut. Selain itu, guru juga harus menggunakan instrumen asesmen yang betul-betul valid untuk bisa mengukur tujuan pembelajaran secara tepat. Kemudian, pada akhirnya hasil asesmen ini bisa digunakan sebagai sebuah bahan untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Prinsip yang ketiga adalah laporan kemajuan belajar yang dihasilkan oleh asesmen itu sedapat mungkin dibuat sesederhana mungkin, juga dibuat seinformatif mungkin, sehingga bisa menjadi catatan yang
baik untuk bisa memperbaiki proses pembelajaran di masa yang akan datang. Sobat pelatihan, prinsip yang kelima adalah hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi oleh peserta didik, oleh para guru, tenaga kependidikan, dan para orang tua, sehingga ini akan menjadi bahan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kemudian hari. Hal ini merupakan salah satu fungsi asesmen, yaitu bagaimana ini merupakan jadi bahan reflektif bagi para guru, sehingga diharapkan mutu pembelajaran akan semakin meningkat dan semakin baik di kemudian hari. Sobat pelatihan, lalu apa hubungan antara semua prinsip-prinsip asesmen yang tadi sudah kita bahas dengan implementasinya dalam pembelajaran? Nah, ini akan kita bahas. Dalam sebuah siklus pembelajaran, ada kaitan yang erat antara pembelajaran itu sendiri dan penilaian atau asesmen. Pada saat seorang guru merencanakan pembelajaran, pada saat itu juga diharapkan guru juga sudah merencanakan akan melakukan asesmen yang seperti apa, dengan teknik dan jenis penilaian apa, dan kapan akan dilakukan asesmen itu. Diharapkan karena asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, maka asesmen dapat dirancang selaras dengan perancangan proses pembelajaran itu sendiri, sehingga kegiatan penilaian akan terintegrasi dan berkaitan dengan pembelajaran. Sobat pelatihan, dalam siklus pembelajaran terdapat hubungan yang erat antara beberapa komponen di dalamnya, yaitu komponen asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, kita punya satu lagi komponen, yaitu komponen profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau P5, P2RA, yang juga merupakan bagian inti yang akan dituju dalam siklus pembelajaran di kelas kita masing-masing. Sobat pelatihan, proses asesmen akan sangat mempengaruhi bagaimana guru mengembangkan kurikulum, dan pengembangan kurikulum juga akan sangat mempengaruhi bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan di kelas. Dan diharapkan siklus pembelajaran ini akan dilakukan secara berkesinambungan, sehingga akan terus meningkatkan mutu pembelajaran itu sendiri. Sobat pelatihan, para guru dapat melakukan asesmen awal pada pertama kali melakukan pembelajaran, yaitu dimaksudkan agar guru mempunyai informasi awal yang dapat digunakan untuk mengecek tingkat kesiapan peserta didik dalam mempelajari kompetensi yang akan dicapainya pada pembelajaran yang akan diselenggarakan. Asesmen awal atau disebut juga asesmen diagnostik ini dapat dilakukan secara natural saja kepada peserta didik, bisa berupa diskusi ringan, memantik di awal kegiatan, bisa melalui permainan, kuis, atau tes sederhana. Nah, diharapkan hasil dari asesmen awal ini bisa menginformasikan tingkat kesiapan dan profil peserta didik yang akan kita ajar oleh para guru ini, sehingga guru lebih siap untuk menyesuaikan perencanaan pembelajarannya sesuai dengan hasil dari asesmen awal ini. Selain dari asesmen awal, para guru bisa melakukan asesmen lebih lanjut, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif dalam pembelajaran yang dilakukannya. Terdapat perbedaan antara kedua asesmen ini, tetapi pada intinya para guru diberikan keleluasaan untuk memilih jenis dan teknik penilaian yang akan digunakannya dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik peserta didik, termasuk juga kesiapan para peserta didiknya, dan juga tujuan dari asesmen itu sendiri. Sobat pelatihan, selain asesmen awal atau asesmen diagnostik, guru juga dapat menyelenggarakan asesmen formatif dan asesmen sumatif dalam pembelajarannya. Guru diberikan keleluasaan untuk memilih teknik, jenis penilaian, instrumen yang akan digunakan, termasuk juga kapan akan melakukan asesmen sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan kebutuhan. Dalam asesmen formatif, guru merencanakannya seiring dengan melakukan perencanaan pembelajaran. Diharapkan dari melakukan asesmen formatif, guru memiliki informasi yang memadai untuk mengecek perkembangan dan sejauh mana peserta didik bisa mengikuti pembelajaran yang telah diselenggarakannya. Jadi di sini para guru mengukur progres peserta didik sehingga dapat menjadi bahan perbaikan bagi para guru di kemudian hari. Berbeda dengan asesmen formatif, asesmen sumatif dilakukan untuk melihat sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dilakukan oleh para guru di kelas.
Selain itu, diharapkan dari asesmen sumatif yang dilakukan, para guru juga bisa melihat tingkat efektivitas program pembelajaran yang telah ia selenggarakan. Bapak dan Ibu guru, silahkan melakukan asesmen ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru dengan berbagai teknik dan instrumen penilaian yang dapat Bapak dan Ibu sesuaikan. Terdapat banyak jenis asesmen yang dapat dilakukan oleh para guru. Teknik-teknik yang dilakukan juga bisa dilakukan dan dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran sesuai dengan tujuan dari asesmen yang dirancang oleh para guru pada awal pembelajaran. Guru bisa melakukan observasi, yaitu pedoman terhadap aktivitas siswa, di mana siswa bisa melakukan sebuah penugasan atau kegiatan rutin, kemudian guru melakukan observasi terhadap kegiatan rutin tersebut. Guru juga bisa melakukan penilaian kinerja atau performance test, di mana misalnya siswa melakukan praktik, kemudian praktik itu dinilai performanya oleh para guru. Kemudian guru juga bisa melakukan tes tertulis, yaitu mendistribusikan daftar pertanyaan secara tertulis kepada peserta didik, atau melalui tes lisan, yaitu daftar pertanyaan secara lisan kepada peserta didik. Dan guru juga bisa menggunakan teknik portfolio, yaitu kumpulan dokumentasi atau karya peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Dari beragam teknik penilaian tersebut, guru juga bisa menggunakan beragam jenis instrumen asesmen. Dalam hal ini, guru bisa menggunakan rubrik, checklist, catatan anekdotal, dan infografis atau grafik perkembangan. Dalam hal ini, berbagai instrumen ini bisa dikembangkan sendiri oleh guru dan diberikan keleluasaan oleh para guru untuk memilih sehingga hasil belajar bisa betul-betul diukur dengan valid. Sobat pelatihan, setelah melakukan asesmen, para guru juga diharapkan dapat memberikan umpan balik atau feedback yang positif kepada peserta didik. Ada beragam jenis feedback yang bisa dilakukan oleh para guru, yaitu guru bisa melakukan klarifikasi, yaitu pemberian kalimat-kalimat yang positif terhadap apa yang telah dilakukan oleh peserta didik. Guru juga bisa memberikan penilaian atau nilai baik berupa skor maupun deskripsi. Guru bisa memberikan perhatian, yaitu komentar-komentar konstruktif terhadap apa yang perlu diperbaiki oleh peserta didik. Guru juga bisa memberikan saran terhadap hal-hal yang harus diperbaiki oleh peserta didik. Dan terakhir, guru juga bisa memberikan apresiasi, yaitu pujian atas usaha yang telah dilakukan oleh peserta didik. Diharapkan dengan memberikan umpan balik ini, asesmen menjadi hal yang positif untuk semakin memotivasi peserta didik untuk bertumbuh. Sobat pelatihan, demikian penjelasan tentang teknik dan jenis penilaian dalam pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Tetap semangat mengikuti video-video pembelajaran pada aplikasi Pintar dan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.